Pada battle fishing hari ini, saya berada di tim tukang beca. Sejauh ini tim saya sudah berhasil mendapatkan 2 ekor strike ikan sidat dengan ukuran yang cukup besar. Tim pemancing pinggiran pun tak mau kalah unjuk hasil. Seekor sidat penghuni muara berhasil naik dan membuka keran skor. Yuk kita lanjut lagi battle fishing sidat subuknya. Mancing mania strike back, mantap! Menjelang sore, parade strike kembali berlanjut. Ada aksi angler kawakan yang berhasil dapat sambaran ikan besar. Strike! Dengan tenang, Joko bisa memaksa naik seekor ikan sidat ukuran medium. Angler asik Kebumen yang satu ini tahu persis waktu ikan sidat bisa agresif menyambar umpan. Meski tergolong ikan rakus, sidat tetap bisa hidup selama berbulan-bulan tanpa makanan. Beda dengan kita ya, strike back mania, yang bawaannya pengen makan terus. Sidat bisa menyimpan cadangan energi yang cukup banyak dalam tubuhnya. Kemampuan ini sangat berguna saat sidat melakukan proses migrasi ke laut, di mana sumber makanan menjadi sangat terbatas. Mancing mania strike back, mantap! Momen yang saya tunggu-tunggu akhirnya datang. Mas Yoyo, tukang beca yang mengantar saya jalan-jalan, akhirnya dapat sambaran. Strike! Ayo mas, tarik terus ikan sidatnya. Wih, keren. Mas Yoyo akhirnya bisa menuntaskan perlawanan seekor ikan sidat yang cukup besar. Nambah lagi nih poinnya mas bro. Skor berubah menjadi 4-2 untuk tim beca. Waduh, ayo pada semangat. Hari sudah semakin sore. Mancing mania strike back, mantap. Ya strike mania, ini udah sore dan air udah mulai pasang. Jadi kita mau pindah spot karena ini udah momennya ikan-ikan predator mulai makan. Pada momen sore, hanya tim pemancing pinggiran yang berhasil mendulang strike. Dimulai dengan perolehan strike Hasan dengan seekor ikan sidat ukuran sedang. Strike! Terlihat dia sangat puas dengan perolehan strike-nya hari ini. Masih spesies yang sama, ikan sidat dari Muara Suwuk. Ikan sidat punya kandungan gizi yang bagus. Dalam 100 gram ikan sidat mengandung 18 gram protein, sedikit lemak, dan vitamin B12 yang bagus untuk kesehatan tulang. Pada situasi detik-detik terakhir, tim pemancing pinggiran ternyata berhasil lolos dari kekalahan. Strike ikan sidat kembali didapat. Strike! Strike! Ais! Sini! Dua ngatakan. Poin. Sepertinya saya akan sedikit kesulitan menentukan siapa yang berhak keluar sebagai pemenang hari ini. Menarik kita tunggu. Sebelum kita masuk ke penentuan juara dan penyerahan trofi, saya mau menggali lebih dalam seputar spesies ikan sidat yang kita dapat pada trip kali ini. Sesuai bidang profesi saya sebagai dokter hewan, saya punya rasa penasaran yang sangat tinggi tentang spesies-spesies ikan unik yang bisa kita dapat dalam kegiatan battle fishing. Kali ini saya tertarik untuk melakukan bedah otopsi spesies ikan sidatnya nih. Ya strike mania, ini sidat hasil mancing kemarin dan ini kita dapat yang size-nya gede, ini sekitar 3 kiloan. Sekarang kita mau bedah nih apa yang menarik dari sidat ini. Nah si sidat ini walaupun dia bentuknya mirip sama belut, tapi ada beberapa hal yang membedakan nih. Yang pertama dia ada punya sirip depan nih yang bentuknya kayak telinga. Nah ini kalau di belut nggak ada. Kemudian sidat ini termasuk hewan Catadromus. Jadi dia sebagian besar hidupnya dia di air tawar, tapi begitu dia mau kawin atau memijah, dia pergi ke laut. Nah, kemudian dia beda lagi sama belut adalah belut tuh biasa hidupnya di lumpur. Sedangkan si sidat ini dia kebanyakan dia hidupnya di air yang jernih nih. Ini dia sidat. Dia
panjang maksimalnya bisa sampai 1 meter lebih nih si sidat ini. Giginya nih, ada giginya kecil-kecil tapi banyak dan tajam. Ini termasuk predator juga dia. Makanannya ikan-ikan kecil sama udang, cuman kita pakai umpannya udang hidup. Sekarang kita mau coba bedah. Nah, si sidat nih lendirnya banyak banget. Termasuk nih salah satu bentuk pertahanan dirinya dia nih terhadap predator nih. Nggak bisa dipegang, licin. Gampang melarikan diri dia. Nah, ini ternyata si kulitnya ini cukup alot. Dan dagingnya si sidat nih tebel banget. Nah, ini makanya dia menjadi salah satu komoditas ekspor nih buat ke Jepang. Karena orang Jepang suka banget makan sidat ini nih. Unagi namanya kalau di sana. Strike Back Mania, mancing belum lengkap rasanya kalau belum nyobain masakan ikan hasil tangkapan mancing hari ini. Mumpung kita dapat ikan sidat yang ukurannya cukup besar-besar, kayaknya seru nih kalau kita masak bumbu mangut sidat. Nih bumbu-bumbunya, dijamin gampang dan mudah banget nyiapinnya. Siapa nih di rumah yang pernah makan sidat sebesar ini? Kita bagi tugas ya, biar cepat jadi masakannya. Haluskan dulu bumbu utamanya. Supaya lebih sip, sidat akan saya potong-potong dan berikan perasan jeruk nipis. Soalnya, sidat punya karakter daging yang mudah amis nih, Strike Back Mania. Nah, kalau terongnya bisa dipotong-potong sesuai selera ya. Ini minyaknya udah panas, mau masukin sidatnya nih kita goreng dulu. Nah, si sidat ini termasuk ikan yang nggak ada sisiknya nih. Jadi ngebersihinnya nggak perlu disisikin, cuman bersihin isi perutnya aja. Sidatnya udah garing nih, bisa kita angkat dan tiriskan lebih dahulu. Lanjut kita tumis bumbu halusnya hingga warna berubah kecoklatan. Kalau bumbu sudah matang, masukkan potongan terongnya. Aduk sampai bumbunya meresap, lalu tambahkan santan dan air biar ada kuahnya. Setelah itu, masukkan sidat yang sudah digoreng tadi ke kuah santan yang mulai mendidih. Wih, mantap! Ini dia mangut sidat terong ala Mancing Mania Strike Back. Langsung aja kita santap, Mas Bro! Cerita saya di Kebumen belum selesai, Strike Back Mania. Setelah puas memancing, saya diajak salah satu angler senior untuk mencari undur-undur laut atau biasa disebut YouTube. Ya, Strike Mania, ini kemarin pas mancing di Muara saya lihat banyak orang lagi ngudek-ngudek pasir. Jadi itu ngapain sih Pak sebenarnya? Itu cara itunya ngambil undur-undur. Undur-undur ya? Cara bahasa sininya YouTube. YouTube ya? Nah, ini saya jadi penasaran juga pengen nyari YouTube atau undur-undur. Jadi Banyak tuh Bang, banyak Pak? lumayan banyak. Oke deh, kalau gitu kita langsung aja praktekin, kita cari YouTube, oke? Mancing Mania Strike Back, mantap. Seperti halnya pantai-pantai di selatan Jawa, Pantai Suwuk punya karakter ombak yang keras. Musim YouTube membawa berkah tersendiri. Karena bisa dimanfaatkan sebagai sumber makanan alternatif. Ada dua metode untuk mencari YouTube. Pertama, saya akan menggunakan alat bantu sorok untuk menyisir pasir pantai.
Saat ombak sedang kembali ke arah laut, langsung aja kita sisir bagian pasir yang masih basah. Tangan kita harus cepat nih, sebelum undur-undur masuk lagi ke dalam pasir. Nah, dapet kan? Ini dia YouTube atau undur-undur laut nih. Bentar, saya taruh dulu. Ini katanya enak nih kalau dimakan, digoreng. Jadi tadi masuk ke pantai sini banyak yang jualan ini nih. Ntar kita mau coba masak YouTube. Coba sekarang kita mau cari yang banyak dulu. Sedangkan cara kedua terbilang agak ekstrim nih Strike Back Mania. Nanti kita mau ganti metode nih. Tadi pakai bambu, sekarang pakai apa namanya Pak? Ini Pak? Wadong. 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 Jadi kita mau main ke tengah, ntar kita pakai wadong. Metode ini hanya bisa dilakukan oleh orang terlatih atau minimal orang dewasa yang paham kondisi ombak di sini ya. Saya pun harus didampingi Mas Daliman, pemancing sekaligus pencari YouTube di Pantai Suwuk yang sudah punya jam terbang selangit. Susahnya kalau pakai wadong ini, kita harus ngikutin arah gelombang nih, arah ombak. Jadi kadang-kadang kita lagi fokus nyari si undur-undur ini, ombaknya gede datang. Jadi emang agak hati-hati teman-teman kalau mau nyoba ini. Ini dapat yang gede nih. Waktu mencari YouTube yang paling ideal adalah saat air laut hendak pasang atau mau surut. Undur-undur laut atau YouTube tergolong bangsa krustasi dan sekilas bentuknya mirip kepiting. Hewan beruas-ruas ini hidup di pasir pantai sehingga lazim disebut sand crab. Undur-undur tidak bisa berjalan maju, hanya bisa menggali pasir dan berjalan mundur. Kasian ya.